Oke, selamat siang teman-teman. Jadi terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Sesuai dengan presentasi kelompok tadi, teman-teman, kalau teman-teman lihat di RPS kita, di rencana pembelajaran, hari ini kita akan belajar tentang gangguan terkait obsesif kompulsif. Kita lihat di poin nomor 7. Kita hari ini akan bicara etiologi, kriteria diagnosis, dan intervensi klinis dari gangguan obsesif kompulsif. Oke, tadi sudah dibuka dengan presentasi kelompok dengan sangat apik. Sekarang saya akan menjelaskan ulang terkait dengan materi ini, dan nanti apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan diajukan supaya nanti kita bisa berdiskusi bersama ya, dan teman-teman makin memahami terkait dengan gangguan terkait obsesif kompulsif ini. Oke, bisa aku mulai? Baik. Slide-nya sudah terlihat jelas? Ya. Gangguan terkait obsesif kompulsif, kalau dari judulnya, teman-teman. Gejala utamanya itu ada dua. Ada gejala yang terkait dengan obsesi, dan ada gejala yang kompulsi. Ada yang tahu nggak bedanya apa sih obsesi dengan kompulsi itu? Mhm. Oke. Oke, terima kasih Abi. Jadi beda yang paling krusial teman-teman, satunya adalah pikiran, satunya adalah perilaku. Benar seperti kata Abi, kalau misalnya kompulsi tadi perilaku yang berulang-ulang. Sementara yang obsesi adalah pikiran yang terpaku pada suatu hal. Kalau istilah klinisnya namanya adalah preokupasi. Pikirannya terpreokupasi oleh apa? Contohnya seperti apa? Ini terlepas dari gangguan ya, aku tidak mendiagnosis siapapun, tapi ini adalah contoh dari gejalanya. Contoh dari gejala obsesi adalah saat teman-teman lagi naksir nih sama seseorang. Jalan ke kampus, tiba-tiba keinget, duh orang ini lagi ngapain ya? Lewat papasan sama orang lain, duh kok kayaknya mirip sih sama gebetanku. Gitu. Itu adalah pemikiran obsesi. Terpreokupasi, terpaku kepada satu topik. Nggak, tenang, bukan berarti teman-teman gangguan ya. Nanti kita akan lihat yang seperti apa yang disebut dengan gangguan. Selanjutnya, gejala yang kedua adalah gejala kompulsi, gejala perilaku berulang. Pernah nggak sih kalau misalnya lagi bosen, lagi jenuh, atau lagi ngerasa nggak nyaman, tiba-tiba tangannya teman-teman bergerak sendiri. Cetak-cetak pulpen, atau tiba-tiba kakinya goyang-goyang. Ada yang tiba-tiba milin-milin rambut sampai rambutnya udah lurus banget gitu ya, gara-gara saking seringnya dipelintir gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perilaku kompulsi. Jadi kalau misalnya kita lihat secara definisi, obsesi tadi kan pikiran yang kuat, mengganggu dan muncul terus-menerus terkait dengan suatu topik. Atau secara klinis kita sebut dengan preokupasi. Sementara kompulsi kalau secara teori perilaku repetitif, ada pengulangan. Sehingga seringkali perilaku kompulsi seseorang itu sering disebut dengan ritual. Setiap orang punya ritualnya, gitu kan. Setiap orang punya perilaku kompulsi yang punya pola tertentu, seperti itu. Nah, ini gejala utama dari gangguan terkait obsesif kompulsif. Tapi ternyata gangguan terkait obsesif kompulsif itu ada beberapa macam, teman-teman. Kita lihat jenis-jenisnya. Yang pertama ada yang disebut dengan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Ada yang pernah dengar OCD itu apa? Apa ya OCD itu? Ini jangan-jangan yang disebut sama Deddy Corbuzier nih. Sama nggak ya kira-kira? Apa sih OCD itu teman-teman? Iya, obsesif kompulsif. Maksudnya perilakunya seperti apa orang-orang yang OCD itu ya? Mm-mm.
Oke. Oke, ya. Contohnya itu bagus ya, mematikan kompor. Berarti obsesifnya adalah terkait dengan keamanan. Dia harus merasakan rasa aman terkait dengan mau meninggalkan rumah, berarti kompor harus dicek, air harus dicek, terus apalagi yang biasanya ya, pintu dicek beberapa kali gitu kan. Nah, itu semua kan terkait dengan obsesinya. Oke. Nah, terus yang kedua adalah hoarding disorder. Jadi kalau hoarding disorder itu kebiasaan seseorang untuk mengumpulkan sesuatu. Ada yang di sini menjadi kolektor, suka mengkoleksi barang? Mengkoleksi apa nih di dia? Oke, collectible tiket dari ini, idol favorit. Oh, bukan. Oh, film. Oke, bisa ya yang itu ya. Nah, apakah berarti kalau misalnya teman-teman seorang kolektor, berarti teman-teman mengalami atau melakukan hoarding disorder? Nah, kita lihat nanti kriteria diagnosisnya ya. Kita akan mulai dari gangguan yang pertama. Gangguan yang pertama adalah OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Artinya apa? Gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Ingat, ada perilaku kompulsi di sana ya. Jika tidak, maka akan mengalami kecemasan. Begitu nggak melakukan ritualnya, dia akan ngerasa nggak nyaman. Dia akan ngerasa ada yang kurang gitu kan. Onset biasanya dimulai pada usia 14 tahun, di usia remaja. Onset itu adalah awal kemunculan dari gejala suatu gangguan. Etiologinya, penyebabnya apa sih OCD ini? Yang pertama, overaktivitas dan kelainan struktural dalam beberapa daerah di otak. Kadang-kadang ada beberapa neuron, kalau teman-teman ingat ya materi teori dasar kemarin, ada beberapa neuron yang jika itu terpacu, maka dia akan lebih mudah untuk merasakan yang namanya cemas, termasuk dalam kasus di OCD ini. Stres, tingkat stres yang terlalu tinggi juga bisa memicu OCD itu. Faktor keturunan, ada beberapa orang yang memang lebih rentan ya mengalami OCD dibanding yang lain. Faktor psikologis, nah thought action fusion, maksudnya apa? Kalau misalnya dari kecil nih, kita sudah diajarkan bahwa oh segala sesuatu tuh harus terstruktur. Nah begitu ada celah sedikit kita istilahnya lalai ya dalam melakukan tugas kita, perasaan cemasnya itu akan sangat besar. Karena kita takut kita akan dijudge sebagai anak yang buruk. Nah, berawal dari pemikiran itu saja, itu bisa menjadikan seseorang mengalami OCD. Dan faktor psikososial, kadang-kadang OCD bisa bersumber dari defense mechanism, teman-teman. Kita terlalu banyak memendam emosi sedih kita, emosi marah kita, sehingga akhirnya kita itu sulit untuk bisa berperilaku seperti orang lainnya. Begitu ada hal yang membuat cemas sedikit, langsung timbul perilaku kompulsi ini. Lanjut, kriteria diagnosis OCD. Ini kalau secara panduan dari DSM-5 ya, diagnostik statistik manual yang kelima, pasti yang pertama ada pemikiran obsesif, dan yang kedua, individu itu mencoba menghilangkan itu melalui perilaku kompulsif. Sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman lihat, baca kembali OCD secara lebih dalam, ada tema-tema yang muncul yang kira-kira sama satu dengan yang lainnya. Ada orang-orang yang OCD-nya terkait kebersihan. Dia takut sekali memegang sesuatu yang berkuman, kayak gitu. Bahkan kalau keluar harus pakai sarung tangan. Nah ini terlepas dari wabah pandemi ya, tapi sebelum itu pun mereka sudah sangat hygiene, sudah sangat bersih seperti itu. Ada orang yang temanya adalah tentang keamanan. Hobinya apa? Ngecek pintu, ngecek jendela, terus ngecek kompor kalau mau meninggalin rumah, ngecek airnya udah dimatiin belum, TV-nya udah dimatiin belum, listriknya kira-kira ada masalah atau enggak gitu kan. Jadi mau keluar rumah itu aja panjang banget ya sampai bisa mengganggu aktivitasnya. Nah, kalau penggambaran tentang orang OCD ini, teman-teman, sampai di taraf dia tidak bisa beraktivitas seperti orang lain. Contoh misalnya, kalau misalnya kita mau pergi, siap-siap untuk mulai dari kita bangun sampai ke luar rumah, mungkin perlu waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Nah, orang yang OCD terkait dengan kebersihan, mungkin persiapannya bisa sampai 2 jam sendiri. Karena cuci tangan aja dia harus 5 kali misalnya gitu.
Ada hitungan tertentu. Membersihkan kaki harus 5 kali, membersihkan badan harus 5 kali. Membasuh kepala harus 5 kali. Ada ritualnya, biasanya seperti itu. Atau sebaliknya, orang-orang yang OCD dengan tema keamanan, kalau misalnya kita biasanya mau keluar rumah, kunci pintu udah selesai gitu kan. Nah kalau mereka harus kunci, terus harus meyakinkan diri udah dikunci atau belum, bisa sampai 3 kali buka tutup pintu gitu kan. Itu baru pintu, belum lagi jendela dan yang lain. Jadi bayangkan betapa cemasnya kehidupan orang-orang dengan OCD ini. Next, kita akan dari bagaimana caranya melakukan intervensi atau terapi bagi orang-orang dengan OCD. Yang pertama, bisa dengan melakukan cognitive behavior therapy. Nah, teman-teman kan sudah pelajari nih, cognitive behavior therapy berarti gabungan antara terapi pikiran dengan terapi perbuatan atau perilaku. Jadi sekalian nih kita sasar pikirannya, kita benarkan pikirannya yang negatif, plus kita ajak dia untuk berubah secara perilaku. Next, terapi obat, ada beberapa di sini zat yang harus ditambahkan supaya kecemasannya itu berkurang. Contohnya seperti fosectin, fluvoxamine, paroxetin, dan sertralin. Nah, mungkin teman-teman nggak perlu menghafalkan ini karena ini bukan bidang kita, tapi teman-teman perlu tahu jika nanti menemui klien yang diresepkan obat-obat berikut, nah itu pasti terkait dengan OCD atau kecemasan. Biasanya seperti itu. Next, flooding atau desensitisasi sistematis. Masih ingat desensitisasi sistematis? Oh yang namanya susah itu Kak, yang sampai sekarang aku masih nggak bisa nih ngomongnya. Nah, ini semua fokus ke perilaku ya teman-teman. Kalau yang flooding, dia langsung dibanjiri dengan sumber kecemasan dia. Jadi kalau misalnya orangnya itu cemas terhadap kuman, nah tiba-tiba dia langsung diberikan barang-barang yang kotor sekaligus gitu kan. Kita akan lihat reaksinya seberapa, lalu kita akan berikan relaksasi supaya dia tenang. Nah, kadang-kadang ada yang bilang, flooding itu nggak sesuai sama hak asasi manusia, Kak. Kan dianya takut, kenapa kita malah ngasih benda yang dia takuti gitu kan. Nah, akhirnya ada tahapan yang kedua, desensitisasi sistematis. Nah, di DS ini kita perlahan memberikannya, memaparkan mereka terhadap objek yang mereka cemaskan, tapi secara perlahan. Mulai dari tingkat yang paling ringan dulu, lebih sulit lagi, sampai yang paling sulit. Seperti itu. Dan yang terakhir bisa dengan biblioterapi. Ini juga pernah aku lakukan teman-teman ke klienku yang mengalami OCD. Aku minta untuk membaca beberapa topik di buku terkait dengan bagaimana mengendalikan diri pada saat cemas itu berada. Atau apabila dia OCD-nya dengan tema tertentu, misalnya kebersihan nih. Aku baca sebenarnya apa sih dampaknya kuman pada tubuh kita. Apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dan berapa peluang kemungkinan itu terjadi. Jadi secara kognitif kita akan ajak dia untuk brainstorming seperti itu. Lanjut. Nah, oh ya, sebelum lanjut ke hoarding disorder, mungkin untuk yang OCD, apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya, silakan. Hmm. Yes. Oke. Ya, pertanyaan bagus teman-teman. Terapi obat, apabila misalnya nih obatnya habis, atau kayak kemarin ada yang cerita, aduh mau lebaran susah nih nyari obat di Bali, beberapa apotek habisan gitu kan. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Dia cemas dong berarti gitu kan. Nah, itulah mengapa setiap terapi gangguan mental atau gangguan psikologis tidak cukup berdiri sendiri. Terapi obat harus dibarengin dengan terapi psikologi, terapi perilaku atau terapi kognitif. Sebaliknya juga terapi perilaku atau terapi kognitif harus dibarengi dengan terapi obat apabila kasusnya memang parah atau gangguannya ada di taraf yang berat. Seperti itu. Jadi inilah fungsinya teman-teman, kenapa sih psikolog tuh harus bekerja sama dengan tenaga-tenaga medis lainnya. Apalagi psikolog klinis ya, harus bekerja sama dengan tenaga-tenaga medis lainnya agar bisa membantu klien dengan lebih fokus di sana.
Oke, bisa menjawab? Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Mhm. Mhm. Oke, ya, pertanyaan bagus. Banyak gejala, teman-teman, gangguan pada anak yang gejala itu mirip OCD. Teman-teman masih ingat atau teman-teman pernah pelajari nggak ya tentang autism? Autism spectrum disorder. Nah, kalau teman-teman ingat salah satu gejalanya adalah mereka suka keteraturan. Mainannya dijejer yang rapi, terus gak mau bersentuhan dengan sesuatu yang kotor gitu kan. Itu memang istilahnya ciri kepribadian mereka. Tapi mereka belum bisa didiagnosis OCD. Karena apa? Satu masih anak-anak. Oke, nah apabila anak itu sebenarnya nggak autis, tapi kok gejalanya menunjukkan OCD ya? Kayak misalnya nih selama pandemi kemarin anak-anak lebih tahu hand sanitizer ya daripada benda-benda lainnya. Kayak akrab banget dengan hand sanitizer. Nah itu sebenarnya masih wajar karena apa? Masih di masa pandemi. Tapi sekarang misalnya kalau dia masih tertarik banget dengan hand sanitizer, nggak mau pegang yang aneh-aneh, nah itu tugasnya orang tua untuk bisa memaparkan itu. Makanya sangat sulit untuk mendiagnosis OCD di usia anak-anak. Karena apa? Perilakunya sebenarnya masih bisa dibentuk. Shaping behavior-nya masih mudah. Tapi begitu dewasa, menginjak remaja hingga dewasa, membentuk perilakunya itu butuh terapi khusus. Makanya akhirnya bisa kita diagnosis dengan OCD. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, boleh aku lanjutkan dengan gangguan yang kedua? Oke, gangguan yang kedua, next adalah hoarding disorder. Hoarding disorder, perilaku gemar menimbun barang yang tidak berharga. Highlight di kata-kata tidak berharga ya teman-teman ya. Alasannya bisa karena menganggap barang tersebut akan berguna di kemudian hari, mengingatkan akan suatu peristiwa, atau merasa aman ketika barang-barang tersebut ada di sekitar kita. Oke, ingat kata kuncinya dia menimbun, dan yang ditimbun adalah barang-barang yang tidak berharga. Jadi, kalau misalnya ada nih yang ketemu, oh ya dia menimbun perhiasan di rumahnya gitu kan. Bukan hoarding disorder ya, nanti bisa dijual lagi gitu kan. Atau dia menimbun saham gitu kan. Atau dia menimbun uang kertas di rumahnya gitu kan. Bukan hoarding disorder. Etiologinya apa? Yang pertama, menganggap barang itu dapat dipakai kembali biasanya itu. Pemikirannya kan terobsesi dengan sesuatu. Dia menganggap, oh ini nanti bisa dipakai ini gitu kan. Tutup botol bekas, oh, bisa nanti dipakai karya seni gitu kan. Kumpulin. Atau apalagi misalnya ya, kertas, kertas bekas, bisa kok nanti didaur ulang gitu kan. Kumpulin aja dulu. Atau misalnya sepatu bekas, sepatu bekasnya soalnya masih bisa dipakai loh, dipretelin lagi. Kulitnya masih bisa dipakai ini loh, dipretelin lagi. Akhirnya juga nggak terpakai, dia cuma menimbun. Terus ada pemikiran obsesif tentang kenangan dari benda. Nah ini juga yang unik. Kadang-kadang ada beberapa orang yang hoarding disorder, teman-teman. Dia tuh ingat jelas, ini benda itu diambil dari mana, dia pakainya kapan, terus nggak bisa dipakai mulai kapan, itu juga ada kenangannya. Dan kalau dia terobsesi sama kenangan itu, akhirnya benda itu nggak akan mau dilepaskan. Misalnya, ada yang pernah tahu dulu ada mesin pemutar musik yang namanya Walkman, yang pakai kaset dimasukin terus di play, nanti di rewind lagi. Nah, Walkman itu kan sekarang udah sangat jarang ya ada. Dan mungkin kalau ada pun dalam keadaan rusak. Nah, ada orang yang menimbun itu, yang sudah tidak bisa terpakai tapi masih disimpan. Karena apa? Dia terobsesi dengan kenangan benda itu. Next, pernah mengalami kejadian traumatis sehingga dia attach dengan benda. Contoh misalnya nih, dia pernah mengalami bencana alam. Misalnya ada gempa bumi, terus dia itu selamat karena dia tuh memeluk bonekanya. Bonekanya empuk, dia akhirnya nggak kejatuhan apapun, misalnya seperti itu. Nah akhirnya apa? Dia sangat terikat dengan si boneka ini. Akhirnya dia banyak mengumpulkan boneka-boneka lainnya, yang fluffy, yang empuk, misalnya seperti itu. Nah ada juga yang tipe hoarding yang seperti itu. Next, memiliki gangguan mental lainnya, entah kecemasan, depresi, atau stres, sehingga dia melakukan kompensasi dengan cara mengumpulkan benda-benda lain untuk membahagiakan dirinya. Padahal sebenarnya balik lagi, mungkin itu tidak ada efek apapun.
Contoh, ada satu kasus ini terjadi dulu di Depok. Ada orang yang mengalami depresi dan dia menimbun semua sampah makanan. Jadi ada foto dia di kamar kosannya, dan di kamar kosannya itu di atas tempat tidur, dia tuh tidur bersama bekas sampah makanan. Ada apa sih, snack-snack yang terbuka, kulit pisang, bekas mangkok dari, kadang-kadang ada ya mie instan yang ada mangkoknya itu juga masih ada di sana. Dan saat ada orang yang mau membersihkan itu, mereka nggak mau. Itu kasusnya nyata sampai akhirnya harus diterapi, dia harus dikeluarkan dulu dari kamar itu, karena kalau nggak kan marah-marah banget tuh kalau misalnya dibersihin. Kayak gitu. Kita lihat gejalanya apa, teman-teman. Kalau secara kriteria diagnosis dari DSM cuma 3 sebenarnya. Kesulitan untuk membuang atau berpisah dengan benda. Yang kedua, berfokus pada kepemilikan dan melupakan tujuan penggunaannya. Yang penting dia punya, walaupun benda itu nggak berguna nggak apa-apa. Pemikirannya seperti itu. Kebutuhan yang dirasakan untuk menyimpan benda-benda lain. Akhirnya mulai dari satu benda muncul benda-benda lain. Gejala lainnya apa? Sulit membuang benda, benar. Merasa cemas ketika hendak membuang benda. Sulit dalam mengambil keputusan, biasanya akan dibarengin dengan itu. Mencari benda lain dari luar rumah yang bisa ditimbun. Biasanya rumahnya yang jadi tempat penimbunan ya. Merasa cemas atau tertekan saat benda miliknya disentuh orang lain, bahkan itu benda yang tidak berharga pun dia jadi ngerasa nggak nyaman gitu kan. Menyimpan barang sampai mengganggu fungsi ruangan di rumah, udah nggak ada tempat lagi untuk jalan. Melarang orang lain membersihkan rumahnya, menjauhkan diri dari keluarga dan teman. Kenapa menjauhkan diri? Karena memang dia akhirnya sudah tidak adaptif lagi. Seperti itu. Intervensinya ada dua yang sangat direkomendasikan. Yang pertama, cognitive behavior therapy, menggabungkan antara terapi pemikiran dengan terapi perilaku. Dan yang kedua, khusus terapi kognitif saja. Karena semua itu ada di sini sebenarnya. Karena kan kecemasan yang dia timbulkan pada saat benda itu diambil kan sebenarnya nggak nyata. Itu hanya semu karena dia merasa dia harus memiliki benda tersebut. Oke, aku akan play satu ilustrasi film. Mungkin ini nggak ada suaranya ya, kita baca subtitlenya aja ya. Ini dia sedang mendapat laptop yang baru ceritanya. Dia nggak mau membuang laptop lamanya. Nah, akhirnya dia menunjukkan ini adalah satu ruang rahasia yang dipakai untuk menimbun benda-bendanya, teman-teman. Dia nggak pernah membuang benda sama sekali ya dari kecil. Dia punya kebiasaan menimbun itu. Teman-teman tahu ziplock nggak sih? Plastik yang ada klipnya itu. Si pacarnya masih berusaha menghibur ya. Nggak ada yang memalukan kok di sini, kamu bisa cerita apapun kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman. Hoardingnya karena apa? Dia menyimpan kenangannya.
Nah, gejala cemasnya apa? Setiap mau buang, telinganya katanya mendengung. Orang ini sebenarnya orang teori, diceritakan dia tuh tokoh yang jenius, seorang profesor yang istilahnya secara logis sebenarnya dia tuh bisa berpikir gitu kan. Nah, tapi ini adalah suatu perilaku yang menurut dia sendiri nggak logis, tapi dia nggak bisa kontrol. Ya, satunya juga saintis, tapi dia biologi ya bidangnya. Oke, ya video ini sampai di sana. Sisanya tuh percakapan membandingkan bahwa oh aku pernah kok nyimpan ini, aku pernah nyimpan ini gitu kan. Tapi kembali lagi ini bukan kontes ya. Hoarding disorder adalah suatu gangguan yang sebenarnya punya dampak yang negatif. Review. Oke, kembali lagi teman-teman, hoarding karena dia termasuk gangguan mental pasti punya dampak yang negatif ya buat diri kita. Nah, saat kita udah terganggu dengan hal itu, yuk silahkan dievaluasi apakah bisa nih dilanjutkan perilaku-perilaku ini atau seharusnya kita sudah melakukan terapi untuk bisa menangani kebiasaan ini. Oke, jadi silakan amati di sekitar, amati mulai dari OCD sampai ke hoarding ya, ada nggak sih orang-orang seperti ini? Dan apabila ada, mulailah bertindak, mulailah untuk merekomendasikan, yuk coba terapi, yuk coba selesaikan. Ada nggak sih yang belum selesai dari permasalahan-permasalahanmu sehingga kamu punya kebiasaan seperti demikian? Oke, semoga materi ini bermanfaat untuk diri teman-teman, bukan hanya secara teoritis, tapi juga untuk hidup teman-teman nanti ya. Oke, kita akan ketemu minggu depan di materi yang berikutnya setelah UTS, karena minggu depan akan UTS dulu. Setelah itu kita akan lanjut ke materi gangguan skizofrenia review. Oke, kembali lagi teman-teman, hoarding karena dia termasuk gangguan mental pasti punya dampak yang negatif ya buat diri kita. Nah, saat kita udah terganggu dengan hal itu, yuk silahkan dievaluasi apakah bisa nih dilanjutkan perilaku-perilaku ini atau seharusnya kita sudah melakukan terapi untuk bisa menangani kebiasaan ini. Oke, jadi silakan amati di sekitar, amati mulai dari OCD sampai ke hoarding ya, ada nggak sih orang-orang seperti ini? Dan apabila ada, mulailah bertindak, mulailah untuk merekomendasikan, yuk coba terapi, yuk coba selesaikan. Ada nggak sih yang belum selesai dari permasalahan-permasalahanmu sehingga kamu punya kebiasaan seperti demikian? Oke, semoga materi ini bermanfaat untuk diri teman-teman, bukan hanya secara teoritis, tapi juga untuk hidup teman-teman nanti ya. Oke, kita akan ketemu minggu depan di materi yang berikutnya setelah UTS, karena minggu depan akan UTS dulu. Setelah itu kita akan lanjut ke materi gangguan skizofrenia. Oke, good luck untuk proses UTS-nya. Aku akhiri kelas hari ini. Selamat siang semuanya.